Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sekar Jati Pamungkas, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan, serta teman-teman semua. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang prinsip nutrisi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ninda Cahyani, Raisa Ajeng Safitri, Muhammad Rafif Yazid, dan Clara Gracika. Yang pertama ada pengertian nutrisi. Nutrisi merupakan zat esensial yang berasal dari makanan yang telah diproses oleh tubuh. Makhluk hidup menjadi suatu zat yang berguna untuk membentuk serta memelihara jaringan tubuh dan mengatur sistem fisiologi organ di dalam tubuh, serta memberikan proteksi alami bagi tubuh dari serangan patogen. Selanjutnya ada faktor lingkungan yang berperan dalam asupan yang tidak adekuat. Pengetahuan yang kurang tentang manfaat makanan bergizi dapat mempengaruhi pola konsumsi makanan. Adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu juga mempengaruhi status nutrisi. Padahal, makanan tersebut sumber vitamin yang sangat baik. Kesukaan yang berlebih terhadap suatu jenis makanan dapat mengakibatkan kurangnya variasi makanan, sehingga tubuh tidak memperoleh zat-zat yang dibutuhkan secara cukup. Status ekonomi dapat mempengaruhi perubahan status nutrisi, karena penyediaan makanan bergizi membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Selanjutnya, dampak asupan makronutrien dan mikronutrien yang tidak adekuat. Yang pertama ada makronutrien. Makronutrien yaitu bahan makanan yang dibutuhkan dalam jumlah cukup banyak setiap hari. Makronutrien merupakan komponen terbesar dari susunan diet, yaitu karbohidrat atau hidrat arangi, lemak, protein, makromineral, dan air. Kekurangan asupan makronutrien dapat membuat seseorang mengalami kwashiorkor, marasmus, dan kekurangan energi. Asupan zat gizi yang berlebih juga tidak baik bagi kesehatan. Kelebihan karbohidrat dan lemak dapat meningkatkan resiko obesitas atau diabetes tipe 2. Kemudian yang kedua ada mikronutrien. Mikronutrien adalah zat-zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Mikronutrien terdiri dari karbohidrat yaitu glukosa dan serat, lemak yaitu asam linoleat dan asam linolenat, protein yaitu asam amino, leusin, isoleusin, ataupun lisin. Mineral seperti kalsium, kalium, fosfor, dan natrium. Serta vitamin yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B atau vitamin C, dan air. Kekurangan mikronutrien mungkin menimbulkan gangguan kesehatan yang lebih beragam, seperti masalah penglihatan akibat kekurangan vitamin A, anemia akibat kekurangan zat besi, penyakit gondok akibat kekurangan yodium, serta penyakit beri-beri akibat kekurangan vitamin B1. Asupan zat gizi yang berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan. Kelebihan vitamin dan mineral mungkin bisa menyebabkan keracunan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi merupakan jumlah dari zat minimum yang dibutuhkan oleh seseorang yang didasarkan oleh usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Kebutuhan akan zat gizi seseorang pada setiap tahapan kehidupannya akan berbeda. Lalu selanjutnya ada pola makan sehat. Pola makan seseorang adalah suatu usaha dalam pengaturan jumlah serta jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh. Secara umum, pola makanan memiliki 3 komponen yang terdiri dari jenis, frekuensi, dan jumlah makanan. Selanjutnya ada faktor internal yang mempengaruhi pilihan makanan seseorang, yaitu ada faktor fisiologis, ada menghentikan asupan makanan, dan faktor psikologis, yaitu ada nafsu makan, aversi atau pantangan,
preferensi, kesukaan, emosi atau mood, stres, dan yang terakhir yaitu ada tipe kepribadian. Selanjutnya yaitu ada penggolongan makanan dalam diet. Makanan diet merupakan makanan khusus bagi orang tertentu yang disesuaikan dengan aturan dokter. Makanan ditentukan macam dan jumlahnya untuk mencukupi kebutuhan gizi dan penyembuhan penyakit. Yaitu ada 4 jenis diet. Diet padat atau diet biasa, diet saring, diet cair, dan diet lunak. Pada diet padat atau diet biasa diberikan untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit biasa dan perlu perhatian khusus untuk pemulihan kesehatan. Salah satu syarat diet padat yaitu makanan cukup memiliki protein, energi, dan zat gizi lainnya. Yang kedua yaitu diet saring, diperuntukkan untuk pasien sesudah mengalami operasi atau penderita akut. Makanan jenis ini merupakan transisi dari diet cair ke diet lunak. Salah satu syaratnya makanan diberikan porsi kecil atau saring dan tidak merangsang saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu diet cair. Makanan jenis diet ini diberikan dalam bentuk cairan kental yang dibuat dengan susu atau tanpa susu. Syarat diet cair yaitu jumlah makanan disesuaikan dengan kebutuhan cairan dan energi tubuh. Yang keempat yaitu diet lunak. Diberikan untuk orang yang sakit setelah menjalani operasi, merupakan transisi dari diet lunak ke diet biasa. Makanan untuk diet berfungsi sebagai pertahanan kesehatan dan daya tahan tubuh. Selain itu juga berfungsi sebagai pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam mencari makalah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.